Perkenalkan, nama saya Siol Marito Pardede, Prodi Vokasional Informatika, NPM 20150077. Baik, saya akan menjelaskan struktur atom dan perkembangan teori atom. Teori yang kita ketahui ada 5, yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr, dan mekanika kuantum. Model atom Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pijar yang tidak bermuatan. Hal ini dimukakan oleh teori Dalton. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. 2. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, unsur-unsur berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom bergabung membentuk senyawa dan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. 4. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelebihan teori Dalton yaitu dapat menerangkan hukuman kekal massa dan hukuman perbandingan tetap. Kelemahan, Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Pada kenyataannya, atom masih bisa dapat dibagi-bagi menjadi partikel subatom. Kedua, teori Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom berbentuk bola pijar yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimuti sehingga atom bermuatan netral. Kelebihan teori Thomson dapat menerangkan adanya partikel subatom, dapat menerangkan sifat listrik atom, dan kelemahannya, Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bentuk atom yang kemudian dikembangkan lagi. Ketiga, teori Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti. Kelebihannya dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alif pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kelemahan dari teori atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Baik, keempat, teori atom Bohr. Bohr mengatakan elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral atau seharusnya yang dipancarkan akan bersikap konatif. Kelebihan dari teori Bohr menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron yang terjadi pada lintasan yang stasioner atau tetap. Rutherford dapat juga menerangkan vakum, emisi, dan atom. Kelemahan teori atom Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran. Pada posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, Bohr juga dapat menjelaskan efek Jemih, yaitu peristiwa pisahnya vakum garis ketika diawalkan pada suatu medan magnet. Yang kelima yaitu teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum adalah teori atom modern mengemukakan atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbit, yaitu ruang tempat peluang kejadian terbesar ditemukannya elektron. Kelebihan teori atom ini yaitu dapat mengidentifikasi proton-neutron berkorelasi di inti atom dan juga elektron, serta bolehkan juga ditemukan orbit dan dapat mengukur perubahan energi orbital dan elektron.
Kelemahan: rumus persamaan golongan hanya dapat diterapkan secara eksakta dan partikel dalam kotak dengan atom tinggal serta model atom sulit diterapkan untuk dengan kemampuan atom, misalnya pada tumbuhan dan hewan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang teori atom. Terima kasih.